Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini kita masih dalam rangka mencermati, memantau, memperhatikan ya apa yang terjadi di Pompes Al Zaitun. Mengapa teman-teman kita berkepentingan? Karena segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini yang membuat kita terkaget-kaget, itu semua tidak terlepas dari nubuatan Alkitab, teman-teman. Ya, jadi kita menyaksikan step by step nubuatan itu akan selesai digenapi di akhir zaman ini sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjemput kita di awan-awan sebelum rapture. Setelah itu kita tidak akan menyaksikan lagi, tapi kita tahu karena semua sudah diberitakan oleh Tuhan kita di dalam firman-Nya di Alkitab. Sudah disampaikan oleh Tuhan kita sampai detik akhir dari dunia ini, ya. So teman-teman, kali ini kita akan melihat satu fenomena yang juga sangat mengejutkan tentang lagu Indonesia Raya, ya. Itu ada 3 layer teman-teman ya, yang dilakukan di pesantren Al Zaitun, ya. Kita lihat nanti seperti apa. Kemudian kita juga akan melihat bahwa terjadi satu peristiwa di mana sekelompok orang berdoa ala Kristiani, teman-teman, ya. Dalam nama Yesus persis doa dari mereka. Tapi saya tidak tahu apakah ini tamu atau orang-orang Kristen yang sedang bertamu ke Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian mereka berdoa di sana, ya. Silakan teman-teman nanti melihat. Kalau saya cenderung mengatakan itu adalah tamu, ya. Tamu dari saudara-saudara kita Kristiani datang ke sana, kemudian mereka mendoakan ya Pondok Pesantren Al Zaitun secara bersama-sama. Nah, kemudian kita akan juga melihat bagaimana ya pemikiran dari pendiri Pondok Al Zaitun dalam mengelola, ya, terutama dalam mendidik anak-anak di sana, nilai-nilai apa yang dipakai, ya, dan seperti apa anak-anak di Al Zaitun itu dibentuk ke arah masa depannya, dan kita akan lihat nanti, ya. Karena sangat simpang siur sekali, ada yang mengatakan bahwa Al Zaitun ini adalah sarangnya teroris, tempat mencetak para teroris, begitu kan? Nah, tapi di sisi lain kita lihat juga itu adalah kader-kader yang nasionalis dididik di sana, begitu ya. Bibit-bibit generasi muda yang dididik ke arah nasionalis gitu, teman-teman ya. Tapi mana yang benar? Mari kita saksikan video ini sampai selesai ya. Dan selamat menyaksikan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu tengah mendapat sorotan karena hal tak biasa. Hal tak biasa itu adalah menggelar sholat Idul Fitri dengan saf berjarak serta adanya jemaah perempuan di barisan depan. Selang beberapa hari kemudian beredar video yang memperlihatkan gaya azan sholat Jumat yang berbeda dari biasanya. Tidak hanya itu, baru-baru ini muncul lagi sebuah video beberapa orang yang tengah berdoa di dalam Masjid Al-Zaitun, namun cara berdoa tersebut tampak identik dengan cara berdoa agama lain. Apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian? Setting di sini. Nah, cara-cara yang kita lakukan ini satu di antara global setting. Seperti ini global setting. Bertentangankah
Coba baca Al-Quran. Orang yang mukmin itu, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan, ngadeg lan lungguh, bukan deprok. Duduk itu ada maq'ad, karena qiyaman wa qu'udan alal maq'adi. Ini cara di masjid. Memang kenapa kalau masjid seperti ini? Qiyaman boleh, qu'udan boleh, wasujudan wajulusan pakai sajadah. Satu di antara bentuk global setting itu ya kaya mengkene iki. Jadi ada 3 ya. Syarat menjadi rahmatan lil alamin itu satu global thinking. At-tafkir al-alami. Global solidarity. At-takaful al-alami. The third global setting al-wada' al-alami. Itu yang mesti ditempuh untuk menjadi pesantren spirit but modern system dan untuk mengemban rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu harus berani rawe-rawe rentas, malang-malang putung, maju terus. Itu rahmatan lil alamin. Nah, berpikir secara begini ini namanya out of the box. Kharijas sunduk. Kalau tidak bisa berpikir begini, tidak mampu kreatif. Kreatif itu adalah bid'ah, al-ibda'. Allah badi'us samawat wal ard. Kita harus berani berbid'ah. Ini takut kullu bid'atin dolalah. Enggak. Ini ibda' yang kita buat. Tidak dolal. Kita ini makhluk Allah kan? Allah badi'us samawat wal ard. Lah kita juga harus ikut cara Allah untuk badi' kulla syai' fil ard hadza wa fil bahr ba'da. Ini keberanian. Dan berani seperti ini, inilah berpikir out of the box. Kharijas sunduk. Inilah jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama, jadi apa pesantren ini? Membiayai tidak. Pesantren rata-rata adalah mandiri, swasta, berbiaya sendiri. Kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai? Tidak pernah mengajar, ikut menilai. Tidak pernah mengajar, membuat soal ujian. Yang mengajarkan guru-guru yang ada di pesantren itu. Adapun kita menghormati, karena Departemen Agama itu ada di negara Republik Indonesia. Jadi jangan terlalu norok buntek, kata orang Madura, terhadap aturan-aturan yang dibuat, yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Maka terjadi lima taqulun ma la taf'alun. Inilah jiwa pesantren. Jiwa mandiri dan jiwa berani. Berpikir yang bebas. Maka harus dilengkapi kemerdekaan. Kemerdekaan itu ada di jiwa pesantren dan jiwa para santri. Apa itu jiwanya? Merdeka apa? Merdeka roh. Roh kita ini harus merdeka. Roh. Merdeka roh. Kalau kita ini tidak merdeka, menjadi orang yang ikut-ikutan terus. Tidak berani. Tidak punya keberanian untuk melangkah dan sebagainya. Karena ditetapkan dilarang.
untuk kumpul rame-rame. Iya, kalau kumpulnya tanpa cara, sehingga berani meninggalkan masjid, berani meninggalkan sholat di masjid. Kapan peraturan begitu? Insya Allah hari Ahad nanti kita terangkan bagaimana caranya itu. Ini belum masuk ke situ. Jadi roh kita ini harus merdeka. Kalau ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, cari lawan daripada larangan itu. Roh merdeka. Karena ini memperingati 1443, yang masuk ya 1443. Kemudian acaranya tidak dangdutan, tidak qasidah, membaca hadis Rasul yang tertera dalam Al-Quranul Karim. (30 orang, 15 orang membaca 2 juz dari jam 8 sampai pukul 10. 1443 dibagi 15 menjadi 96,2 khatam. Kemudian yang di asrama, yang tidak ikut ke dalam, kemudian wali santri, semuanya terstorkan tadi 1000 khatam. Inilah doa. Mengapa? Quran itu kita baca doa. Wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun? Dengan hadis mana lagi orang akan percaya doa-doa yang ada? Ya di Quran itu. Malah kemarin ada yang nyampaikan membaca doa di 1 Muharram bid'ah. Lebih baik bid'ah yang seperti ini daripada melarang berdoa di 1 Muharram. Hanya karena Kanjeng Nabi tidak mengajarkan. Memang tidak mengajarkan 1 Muharram itu lepas daripada pengetahuan Rasulullah. Andainya Rasulullah ada, ya nggak perlu ada itu. Buktinya nggak pernah ada 1 Muharram. Maka di kita sini namanya 1 Syuro. Mengapa? Di Indonesia ini yang paling dulu mengatakan 1 Muharram itu ya 1 Syuro. Maka hitungannya Syuro. Itu bid'ah, karepmu kamu mengatakan bid'ah. Kita tidak membid'ahkan yang itu. Itu kreativitas bangsa Indonesia yang terlebih dahulu dari kita. Ruh yang merdeka berani seperti itu. Setelah ruh merdeka, maka fikir pun merdeka. Al-akal kita ini harus hur, merdeka. Jangan hanya mengatakan merdeka sambil ngegem gitu, nggak pas. Merdeka. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, mewujudkan satu keadilan sosial, merdeka. 5 jari disatukan. Pikirnya merdeka. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. La yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran.
Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Kharija sunduk. Mengapa? Al-fikr al-hur. Bebas. Merdeka berpikir. Yang selanjutnya, merdeka ilmu. Ilmu harus merdeka. Maka kemerdekaan yang dibuat oleh bangsa Indonesia lepas dari penjajahan itu diharapkan mampu mengantarkan merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Maka umatnya bisa bersatu. Uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah. Tauhid persatuan umatnya itu. Persatuan. Dengan persatuan semua beres. Dengan persatuan kesejahteraan beres. Nah ini yang selalu tiga. Maka dalam pesantren ini semuanya harus disetarakan. Sawasiyah fil akidah. Akidahnya harus jelas. Sawasiyah fil maharoh. Sawasiyah fil tafkir. Akidah, tafkir, maharoh. Semua serba tiga. Tiga. Kok selalu suka tiga? Innallaha witrun yuhibbul witra. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pesan-pesan. Mudah-mudahan saudara-saudara sehat selalu. Dan untuk doa, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Ikut. Jadi cara berdoa, semua yang minta, jangan mengamini. Kalau hanya mengamini nanti anta kalbakor amin. Jangan. Ikut. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita sudah melihat dua fenomena yang mengejutkan ya, dan juga menakjubkan kalau saya bilang ya teman-teman, dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini ya, yaitu lagu Indonesia Raya ya dengan 3 stanza plus berdoa di dalam nama Yesus Kristus di masjid yang ada di Al-Zaitun. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Panji Gumilang tentang nilai-nilai yang ditanamkan di pondok pesantren tersebut. Kalau saya simak ada 3 pilar ya teman-teman ya, 3 pilar, yaitu kemerdekaan roh, kemudian kemerdekaan berpikir, dan kemerdekaan keilmuan, kemerdekaan ilmu teman-teman. Ya, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan diberikan akal budi, pikiran, dan kehendak, tentunya sangat rindu memiliki yang namanya kemerdekaan. Tidak ada manusia yang mau hidup di bawah penindasan teman-teman. Semua ingin ya memiliki kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu saya ingat teman-teman di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Di situ dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya teman-teman. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Sampai di sini dulu pemantauan kita cermati apa tadi yang sudah saya tampilkan. Silahkan teman-teman untuk menilai, mungkin teman-teman mendapatkan poin-poin yang berkesan untuk teman-teman, dan silahkan teman-teman beropini ya di kolom komentar, apapun pendapat Anda itu adalah yang terbaik. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.